Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya diberi kesehatan, kekuatan, dan semangat untuk belajar. Jangan lupa terus belajar, walaupun pandemi sedang membuat kita untuk malas. Pandemi ini membuat kita untuk tidak rajin belajar, walaupun belajar tapi tidak masuk ke dalam otak kita terus tetap belajar, semangat untuk belajar. Baik, pada pertemuan kali ini ibu akan menjelaskan hadis pada masa tabi'in. Kita ulang dulu ke materi yang sebelumnya, yang sesudah kita belajar, yaitu tentang hadis. Ada berapa hadis? Hadis terbagi 3, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Langsung saja kita ke materi sekarang, yaitu hadis pada masa tabi'in. Pengertian hadis pengertian tabi'in menurut pendapat Alkitab yang dikutip dalam dalam Hasbi Asyid, tabi'in adalah orang yang menyertai sahabat. Menurut istilah, tabi'in adalah orang yang awal masa kehidupan yang setelah para sahabat Nabi dan tidak mengalami masa hidup Nabi Muhammad SAW. Penyebaran hadis pada masa tabi'in, wilayah kekuasaan Islam pada masa tabi'in sudah meliputi Makkah, Madinah, Basrah, Samarkand, Spanyol, Persia, Irak, Khurasan, dan Mesir. Kekeliruan dalam pemasuhan hadis pada masa tabi'in. Kekeliruan periwayatan hadis. Faktor yang menyebabkan terjadinya kekeliruan pada masa hadis ini, yang pertama, riwayat hadis juga manusia yang tidak lepas dari unsur kekeliruan. Yang kedua, terbatasnya penulisan dan kodifikasi hadis. Yang ketiga, tabi'in terbukti dengan adanya hadis yang sama tetapi memiliki redaksi yang beragam. Pemalsuan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab terjadi setelah wafatnya Ali. Umat Islam pada masa ini mulai terpecah menjadi beberapa kelompok, yaitu golongan Syiah, golongan Khawarij, dan golongan Muawiyah, golongan Jamhur atau golongan pemerintah yang ada pada masa itu. Pengaruh positif dan pengaruh negatif munculnya kekeliruan dalam pemalsuan hadis pada masa tabi'in. Pengaruh yang bersifat negatif yaitu munculnya hadis-hadis palsu yang mendukung pentingnya politiknya masing-masing kelompok dan menjatuhkan posisi lawannya. Pengaruh positifnya yaitu melahirkan rencana dan usaha mendorong adanya kodifikasi sebagai upaya penyelamatan dari pemusuhan dan pemasuhan sebagai akibat dari pergolakan politik tersebut. Untuk menghadapi terjadinya kekeliruan dan pemalsuan, para ulama melakukan beberapa langkah. Pertama, seleksi dan koreksi tentang nilai dan hadis periwayatnya. Yang kedua, hanya menerima hadis dan periwayatnya yang thiqah saja. Yang ketiga, melakukan penyaringan terhadap hadis-hadis yang diriwayatkan oleh periwayatnya thiqah. Yang keempat, meriwayatkan tidak adanya syadz yang berupa penyimpangan periwayat thiqah terhadap riwayat lain atau lebih tingkat menjadi sanad dan rijal al-hadis. Cukup sekian materi yang dapat ibu sampaikan. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.